Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Saya berdoa supaya Anda sehat, kuat, dan bersemangat untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kami. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan berfirman kepada kami, dan kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Bukan hanya kami mengerti, melainkan kami mengalami kehadiran-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, maka itu saya memberikan tema khotbah saya saat ini, yaitu hanya satu jalan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara dan saudara sekalian, petikan ini merupakan percakapan di antara Yesus dengan murid-muridnya. Di dalamnya kita akan mendapat beberapa pertanyaan dari murid-murid Yesus kepada Yesus. Yang pertama, Petrus. Petrus bertanya kepada Yesus tentang mengenai kemana Yesus akan pergi. Dan yang kedua ialah Thomas. Thomas bertanya mengenai jalan menuju ke tempat di mana Yesus berada. Dan yang ketiga ialah Filipus. Filipus bertanya mengenai Bapa. Dan yang keempat saudara, yaitu Yudas bukan Iskariot, bertanya mengenai alasan Yesus menyatakan dirinya kepada mereka dan bukan kepada dunia. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita, dan Anda mungkin juga mempunyai pertanyaan. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Petikan ini menjadi dasar untuk tetap tenang, bukan hanya kepada murid-murid Yesus, bahkan kepada kita semua, kepada Anda dan saya pada hari ini. Saudara dan saudara sekalian, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oleh itu saudara sekalian, poin yang pertama yaitu mengenai percayalah kehadirannya. Percayailah kehadirannya. Yesus tidak berbicara mengenai iman yang menyelamatkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, percayalah kepada Tuhan, sungguh pun kamu tidak melihatnya. Kamu harus percaya kepadaku. Tetaplah percaya. Imanmu di dalam Yesus tidak berkurang walaupun kita tidak melihat Yesus. Aku masih hadir di tengah-tengah kamu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mau murid-muridnya memahami. Yesus mau kita memahami. Sungguh pun Yesus meninggalkan kita, meninggalkan murid-muridnya secara jasmani, namun ia tetap hadir secara rohani. Amin. Yesus akan pergi, tetapi kita tetap memiliki dan dapat berhubung terus kepada Allah
melalui doa, pujian penyembahan, ibadah, bahkan dalam renungan kita dalam pembacaan firman Tuhan. Ulangan pasal 3 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah iman orang-orang Yahudi. Mereka mempercayai kehadiran Allah. Sungguh pun mereka belum melihat Allah, melihat Yesus, melihat Tuhan. Semua orang Yahudi percaya bahwa Tuhan selalu hadir dengan mereka. Sejarah mereka adalah bukti penyertaan kehadiran Tuhan. Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mempercayainya. Saudara dan saudara sekalian, mungkin kita menghadapi berbagai konflik, kekecewaan, kegagalan, menghadapi sakit penyakit. Ingatlah bahwa Yesus tetap bersama kita. Yesus tetap bersama dengan Anda. Apapun masalahmu, apapun kesukaranmu, apapun keadaanmu, bagaimanapun kecemasan atau kebingungan yang engkau hadapi, ingatlah, Tuhan sendiri ada bersama dengan engkau, bersama dengan saudara. Dia memang tidak kelihatan, tetapi dia tidak terhalang oleh keterbatasan kita. Dia hadir dimanapun kita memerlukan dia, dimanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, sewaktu Yesus berada di dunia ini, dia hanya boleh hadir di satu tempat dalam satu waktu. Tapi pada hari ini, pada saat ini, Yesus hadir di tengah-tengah orang percaya, dimanapun dia berada. Dia bersama kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, percayailah janjinya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Melalui janjinya, Yesus memberitahu bahwa kebersamaan akan menjadi nyata. Namun tempatnya bukanlah di sini. Tetap tempatnya ialah di suatu tempat yang kekal, yaitu sorga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Inilah cara Tuhan menghibur murid-muridnya, menghibur kita, bahwa ia bukan menjauh dari murid mereka, menjauh dari kita, menjauh dari murid-muridnya, namun dia menjadikan sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Saudara dan saudara sekalian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Itu bermakna cukup ruang untuk semua orang. Tidak ada kepadatan penduduk. Surga adalah tempat yang luas, besar, dan tidak terhitung, tidak terukur luasnya. Dan di sana ada persekutuan di antara orang-orang percaya dengan Allah, dengan Yesus sendiri. Wahyu pasal 21 ayat 3 mengatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dia ada di sana, di antara umatnya, tinggal dengan mereka dalam persekutuan tanpa hambatan dan terputus. Yohanes melanjutkan dalam ayat yang keempat,
Dan Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara sekalian, Bapa lah yang mengurus semua keperluan anak-anaknya. Tidak ada lagi kita perlukan. Tidak ada lagi yang kita inginkan. Ada Bapa di sana. Ada penyelamat saya di sana. Ada rumah saya di sana. Ada nama saya di sana. Amin. Hati saya ada di sana. Ada warisan saya di sana. Dan kewarganegaraan saya ada di sana. Saudara-saudara sekalian, surga menjadi tempat yang indah dan mulia, yang tidak terlukis dan tidak terbayang dan tidak terbanding indahnya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, "Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Inilah jaminan yang diberikan. Yesus akan pergi, tetapi Yesus juga akan kembali membawa kita, membawa saudara dan saya, ke tempat yang sudah Yesus siapkan, yang sudah Allah sediakan. Kita mempunyai keyakinan penuh bahwa Yesus akan datang kembali. Sungguh pun kita tidak tahu bila waktunya, bila masanya Dia akan datang. Yohanes 17 ayat 24 mengatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Amin, saudara. Yang ketiga, mempercayai Yesus. Murid-muridnya kebingungan ketika Yesus memberitahu pemergiannya. Yohanes 14 ayat 4 mengatakan, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Thomas berkata dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas mengatakan, pengetahuan akan berhenti pada waktu kita mati. Bagaimana kita boleh pergi kepada Bapa, boleh pergi ke tempat Yesus berada? Dia mengatakan, Yesus akan mati dan akan bangkit dan akan naik ke surga dan pergi ke satu tempat. Tetapi kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Kami tidak mempunyai peta. Kami tidak mempunyai GPS untuk sampai kepada Bapa setelah kami mati. Jawab Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata lain, kamu tidak perlu tahu, tidak perlu sibuk, tidak perlu bingung, tidak perlu risau bagaimana ke sana. Aku datang mendapatkan kamu. Ini adalah janji yang indah. Pernah Anda menjadi pemandu pelancong atau tour guide, dan Anda bertanya kepada seorang tentang arah kemana kamu pergi? Kemudian seorang itu datang kepadamu, "Ikut saya akan membawa Anda ke sana." Inilah yang Yesus lakukan. Dia tidak menunjukkan arah ke rumah Bapa, tapi Dia membawa kita ke sana.
Kita tidak perlu peta, tidak perlu GPS, sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Yesus berkata, "Aku adalah kebenaran." Perlu diperhatikan bahwa Yesus tidak berkata, "Aku mengajar tentang kebenaran." Di dunia ini kita menemukan banyak pengajar-pengajar bagaimana hidup benar. Tapi belum tentu pengajarnya hidup benar. Yesus berkata, "Aku adalah kebenaran." Yesus adalah kebenaran. Menjamin bahwa kata-katanya yang menyatakan dirinya sebagai satu-satunya jalan ke surga adalah benar. Amin. Yesus berkata, "Akulah kehidupan. Akulah hidup." Yesuslah sumber kehidupan. Dan Yesuslah yang memberi kehidupan. Dengan 3 kata ini, yaitu akulah jalan, kebenaran, dan hidup, Yesus ingin memberitahu kepada murid-muridnya, memberitahu kepada kita, dan kepada semua orang, bahwa Yesus adalah orangnya yang membawa kita kepada keselamatan. Dalam keadaan apapun, yakinlah saudara, bahwa Yesus layak dipercayai. Amin. Saudara dan saudara sekalian, kehidupan yang rosak, yang hancur, yang berdosa, yang belum bertobat, hatinya terarah pada segunung masalah, persoalan yang tidak berpenghujung, pencarian yang tidak berakhir, kelihatannya tertutup, gelap, dan tidak ada jalan. Saudara dan saudara sekalian, kehidupan yang rosak, hancur, berdosa, belum bertobat, hatinya selalu terarah pada segunung masalah, persoalan yang tidak berpenghujung, pencarian yang tidak berakhir, kelihatannya seperti tertutupnya jalan, gelapnya pandangan, dan tidak ada jalan. Namun firman Allah hari ini memberi kita suatu jalan dan memberitahu kepada kita, Yesus dialah Tuhan, dialah penyelamat, dialah gembala agung kita. 3 pesan ini yang diberikan kepada kita hari ini. Percayalah kehadirannya. Ia tetap hadir bersama dengan kita, bersama dengan Anda. Percayalah janjinya bahwa Yesus akan datang membawa kita di tempat di mana Yesus tinggal, sehingga kita dapat bersama dengannya. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Yesus layak dipercaya, sebab dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kiranya Engkau yang terus berbicara dengan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar iman kami, agar kepercayaan kami hanya kepada Tuhan satu-satunya. Yang telah mengistiharkan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, agar kami dapat bersama dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.